Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pengantar ilmu hukum. Ini sekarang pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga kita akan bahas tentang sumber-sumber hukum. Sumber hukum ini adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa. Menimbulkan aturan yang bersifat memaksa. Jadi semua yang melahirkan suatu aturan itu adalah sumber hukum. Nah, itu dibagi dua lagi. Sumber hukum itu dibagi dua, ada sumber hukum form material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material itu apa sih? Sumber hukum material ini adalah bahannya. Sumber hukum material ini adalah bahannya untuk nantinya menjadi sumber hukum formal. Tentang kenapa hukum itu harus ada, kenapa suatu aturan itu harus ada, suatu undang-undang itu harus ada, kenapa, penyebabnya apa. Banyak faktor, bisa faktor ekonomi, bisa faktor sosial, juga sejarah, kenapa hukum itu ada atau undang-undang itu ada. Kalau dari sumber hukum, kalau kita bicara dulu dari sisi sejarah, kalau kita bicara dari sisi sejarah ini, mungkin saya contohkan ya KUHP lah gitu kan. Kenapa sih KUHP itu berlaku di Indonesia? Karena memang dulu KUHP itu ada buatan Belanda ya. KUHP kita pakai sekarang ini masih KUHP buatan Belanda. Itu dari sejarah. Kenapa kita pakai hukum pidananya seperti ini? Kenapa? Karena sejarahnya adalah kita dulu dijajah Belanda dan itu aturannya sampai sekarang masih berlaku. Dan kenapa? Karena masih sesuai gitu, masih ada kesesuaian, masih bisa dipakai. Jadi masih bisa pakai pidana itu dari sumber dari sejarah, kita sudut pandangnya gitu dulu. Kemudian dari sisi sosiologi, ekonomi, nah ini ya, kenapa suatu terjadi, kenapa ada suatu aturan. Jadi gini, kebanyakan orang melakukan suatu kejahatan nih, kita malah jadi ngobrol pidana ya. Ya karena emang bidang saya ada di pidana. Karena bidang saya emang hukum pidana sih, jadi ya mungkin ke bawah-bawah lah, ke materi misalnya. Kenapa sih seorang melakukan tindak pidana gitu? Banyak faktor yang melatar belakangnya. Faktor ekonomi, faktor sosial. Ini paling berperan. Kalau saya katakan paling berperan. Faktor ekonomi ini, kalau orang itu punya kemampuan ekonomi yang bagus, saya rasa nggak maulah dia melakukan tindak pidana. Misalnya pencurian, perampokan, nggak maulah dia melakukan. Ngapain? Saya udah punya duit banyak kok. Tapi karena keuangannya dia nggak ada, faktor ekonomi dia kekurangan, mencari pekerjaan sulit, ya, karena mungkin ada beberapa faktor, pendidikan juga bisa. Jadi itulah latar belakangnya tindak pidana biasanya rata-rata itu. Kemudian sosialnya, faktor sosial. Kenapa faktor sosial? Mau dia sekaya apapun, bukan berarti juga dia nggak bisa melakukan tindak pidana. Jadi kita bisa melihat dari banyak sisi. Udah kaya pun belum tentu dia nggak melakukan tindak pidana. Di faktor sosial juga bisa terjadinya. Kalau kita lihat dari faktor sosial itu bisa terjadi. Buktinya yang koruptor itu, yang korupsi itu kebanyakan bukan orang miskin loh, gitu kan? Kenapa? Dari faktor sosialnya, dia bergaulnya dengan siapa, ya kan? Dia belum bisa menempatkan porsi ini kayak apa? Gue udah punya jabatan nih,
dia belum bisa menumpang kursi. Gue udah punya jabatan gitu kan, gue udah punya jabatan, gue dapat penghasilan sekian, sedangkan gue kebutuhannya juga naik, kata dia begitu. Gaya hidupnya naik. Untuk memenuhi gaya hidup itu dia kan harus butuh tambahan sih. Nah, ya itulah yang terjadi. Kebanyakan seperti itu. Bukan karena faktor ekonomi dia mampan, maka dia tidak jauh tindak pidana, enggak juga. Tapi emang faktor sosial pun berpengaruh. Pengaruh. Tingkat apa? Misal kayak kenakalan remaja itu bisa terjadi kenapa? Faktor di keluarga mungkin kurang perhatian, cuek, terlalu banyak main HP. Kalau sekarang kumpul di dalam rumah, anak istri sama suami masing-masing pegang HP. Modern sekarang kan kayak gitu, curhatnya mereka lewat HP. Komunikasi secara langsung itu berkurang. Jadi apa ya, itu yang nggak bisa didapat. Makanya saya lebih senang kalau bisa kuliah itu ketemu langsung. Kenapa? Secara emosional kita ketemu tatap muka langsung, saya bisa ngelihat muka teman-teman, ngelihat perilaku teman-teman, saya bisa menilai, dan teman-teman juga bisa menilai saya secara langsung. Kalau kayak gini kan enggak. Oke, bisa ngeliat muka saya begini kan, teman-teman bisa ngeliat muka saya, tapi enggak jaminan juga video ini enggak saya edit gitu kan, saya ambil yang bagus-bagus gitu. Jadi kalau saya lebih senang ketemu langsung, komunikasi secara verbal, lebih bisa menimbulkan ya ikatan secara emosional lah, entah sebagai mungkin dosen dengan mahasiswa atau mungkin malah lebih sebagai kawan gitu, kita sharing, bukan hanya mengajar aja, kita sharing lah. Mengajar itu urusan sekian lah, kita sharing aja. Nah, itu faktor material, sumber hukum material. Kemudian yang kedua adalah sumber hukum formal. Sumber hukum formal ini adalah setelah tadi bahan itu dikumpulkan, dibuat, dan jadilah suatu undang-undang, jadilah suatu hukum yang berlaku, maka itu adalah formal. Jadi itu adalah landasan hukum, dasar hukum. Biasanya orang pasti bertanya, misalkan saya naik motor nggak pakai helm ditilang, alasannya apa Pak saya ditilang, gitu kan polisi kan? Ya kamu nggak pakai helm kok. Oh iya Pak, emang emang ada aturannya? Ada, ini di sini. Itu adalah hukum formalnya. Jadi dasar hukum itu bisa diterapkan. Pertama adalah undang-undang. Kenapa ada sanksi itu jadi terapkan? Karena satu, undang-undangnya ada yang mengatur. Kayak saya kasih contoh tadi, orang melanggar lalu lintas diberikan tindakan berupa tilang. Dia bertanya, salahnya di mana? Ini di undang-undang diatur, pakai helm, kelengkapan surat-surat. Ya. Kalau nggak lengkap, maka ada tindakan tilang. Sah, selesai kan? Nggak perlu lagi ada yel-yelan. Jadi kalau salah ya sudah salah. Kemudian kebiasaan. Nah ini kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Ini contohnya ya hukum adat ya, hukum adat. Indonesia juga masih mengakui hukum adat itu. Boleh. Kayak misalkan kalau di adat Lampung kan itu kalau nggak salah ada yang namanya apa ya? Yang kayak apa sih namanya istilahnya, kawin lari ya. Kawin lari itu kalau secara pidana kan penculikan gitu kan, bawa orang itu gimana itu nggak bisa. Tapi kalau secara adat emang sudah dibiasa seperti itu, maka ya dihormati adat itu. Tapi kan ini dalam hal emang ada keperluan adat seperti itu, maka nggak perlu untuk sampai dipidana. Kemudian keputusan hakim. Nanti keputusan hakim ini saya satukan aja sama doktrin ini. Kita bahas dulu yang traktat. Traktat ini perjanjian diadakan oleh dua negara. Jadi perjanjian diadakan oleh dua negara atau
atau lebih itu disebut dengan traktat. Misalkan perjanjian kalau ada seorang tersangka, buron, ada buronan kabur ke negara tetangga, misalkan Malaysia, itu kabur ke negara Malaysia, maka kepolisian Indonesia bisa masuk ke sana, misalkan seperti itu, untuk membawa kembali si tersangka ini, si buronan ini pulang ke Indonesia. Boleh kan? Nggak bisa polisi Indonesia masuk ke sana dengan sembarangan, kan nggak boleh. Untuk melaksanakan tugas itu nggak boleh, harus ada prosedur. Nah, kalau dia udah ada perjanjian, maka Indonesia bisa ngambil ke sana, atau malah bisa kerjasama, mungkin polisi Malaysia yang nangkep, ya kan, dibawa atau diserahkan ke Indonesia, itu bisa juga seperti itu. Masih banyak traktat yang lain, masih banyak. Terus saya kasih contoh satu aja. Kemudian pendapat sarjana hukum atau doktrin ini akan saya tuangkan dengan jurisprudensi ini. Jadi misalkan gini, belum ada aturan tapi sudah ada perbuatan. Belum ada aturan tapi sudah ada perbuatan. Gimana nih? Sedangkan kita untuk menindak si pelaku ini nggak bisa karena nggak ada aturan, yang nggak ada undang-undangnya. Terus gimana? Ada jalannya yang namanya jurisprudensi juga dengan doktrin. Jurisprudensi ini keputusan hakim apabila ada kekosongan undang-undang, nggak ada aturan, maka dia bisa melakukan jurisprudensi. Soalnya kenapa? Seorang hakim itu nggak boleh menolak perkara. Hakim itu nggak boleh menolak perkara. Jadi perkara apapun yang masuk harus diterima. Mungkin pernah teman-teman denger lah di berita itu, udah lama sih, yang nenek-nenek ngambil kayu atau apa itu, kok tetap di sidang. Itu gimana sih, nggak berkemanusiaan banget? Enggak juga, emang seperti itu. Hakim itu nggak boleh menolak perkara yang diajukan ke dia, gitu kan. Memang prosedurnya seperti itu. Masalah dia nanti memutuskan hukumannya mungkin ringan, ya itu udah lain lagi urusan lah, tapi untuk prosedurnya memang harus dijalani. Nggak bisa dia memutuskan bebas karena perbuatannya ada. Kemudian soal peraturan hukum dan peristiwa hukum. Peraturan hukum ini kita umpamakan seperti sesuatu yang sedang tertidur. Ginilah, mungkin kita ngeliat lambangnya kebayang orang kalau lihat lambang hukum itu apa? Perempuan yang matanya ditutup, ya kan? Megang timbangan sama megang pedang ke bawah. Pedangnya diarahin ke bawah. Ingat, pedangnya diarahkan ke bawah. Kenapa? Pedang ini diarahkan ke bawah, ini sanksi dari hukum ini, dari undang-undang ini, sanksinya itu diarahkan benar-benar ke bawah dulu. Jadi bukan ke atas, bukan untuk langsung dihunuskan, bukan untuk langsung menyerang, bukan. Jadi sanksi dalam undang-undang itu sebisa mungkin ada di bawah dulu, jangan sampai dihunuskan secara langsung. Itu gambarannya. Jadi pedang ini diumpamakan sebuah kekuatan yang bisa mengambil hak manusia, bahkan hak untuk hidup pun bisa diambil di situ. Maka sebisa mungkin dia diarahkan dulu ke bawah. Jangan digunakan. Itu baru sekedar dari lambang aja ya, Peraturan-peraturan itu sebisa mungkin jangan sampai ada yang kena. Soalnya udah dibikin alur ya, udah dibikin aturan di jalannya masing-masing untuk kegiatan ini seperti ini. Maka jangan dilanggar. Kalau udah dilanggar berarti kita sudah membangunkan yang namanya hukum itu tadi. Kemudian peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu. Nah, ini peristiwa ini kayak saya katakan tadi, ini peristiwanya. Tuh kan. Peristiwa ini dia baru ada kaitannya, hukum itu bangun begitu ada peristiwa ini.
Begitu ada peristiwa ini dia baru bangun. Dia peraturan dia tidur. Si pedang tadi kondisi ada di bawah. Begitu ada peristiwa dia baru bangun. Gitu. Kalau nggak ada pelanggaran, nggak ada apa, dia nggak akan berdampak kepada siapapun. Sanksinya ya, tapi kalau untuk aturannya itu tetap berjalan di masyarakat dan ada dampak baiknya. Kebanyakan seperti itu. Tapi untuk dampak yang lebih sanksi, saya rasa itu dikesampingkan dulu aja lah, jangan diterapkan langsung gitu kan. Kemudian akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek. Subjeknya adalah manusia. Jadi gini, kalau saya pergi ke Indomaret, masuk ke Indomaret, ngelihat ada barang, saya belum mampu beli, saya ambil barang itu. Akhirnya apa? Terjadilah itu yang disebut namanya pencurian kan. Saya ambil barang itu tanpa bayar, katanya. Bukan diambil doang terus bayar. Saya ambil barang itu secara sembunyi-sembunyi, saya sumpetin, saya pas keluar ketahuan. Maka konsekuensinya adalah itu tadi, akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya adalah saya menjalani pidana, gitu. Kemudian kalau dasar hukum tadi udah ada ya di awal ya, sebelum formal itu. Dasar hukum itu adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar tindakan hukum oleh subjek hukum. Jadi yang di antara subjek dengan objek ini, subjek ini adalah manusianya dan objek ini adalah perbuatannya. Gitu. Jadi si subjek ini bersangkutan dengan objeknya. Misalkan kayak tadi saya katakan, saya subjeknya adalah saya subjek manusia, perbuatannya adalah pencurian yang tadi saya contohkan. Seperti itu. Kemudian hubungan hukum. Ini hubungan hukum adalah antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban saling berhadapan. Ini biasa perikatan di perdata biasanya ini tentang hubungan hukum. Saya minjem duit sama si A, saya janjikan ke dia ya, untuk ngulangin dalam waktu 3 hari. Terus si A itu nanya, kalau 3 hari nggak bayar gimana? Kalau 3 hari nggak bayar ya udah, ambil motor saya, buat perjanjiannya, secara tertulis. Begitu 3 hari saya lewat, 3 hari saya nggak bayar, berarti saya harus siap. Ya kan? Begitu perjanjian itu dibuat tadi, itu hubungan hukum sudah terlahir. Itu. Nah baru sanksinya mengikuti. Kalau misalnya 3 hari saya nggak bisa bayar, maka konsekuensi ya si motor itu akan diambil. Itulah jadi nantinya akibat hukum. Nah sekian dulu nih, habis materinya. Sampai jumpa lagi nanti di pertemuan keempat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.